Jadi balik lagi, manfaat BI kita akan mudah memantau. Kita bisa dengan cepat memperhitungkan KPI, Key Performance Index. Key Performance Index. Raise hand. Siapa tadi raise hand? Nggak jadi ya? Oke. Lalu ingat, database itu butuh peralatan, database itu butuh sumber daya. Sumber dayanya tentu dikaitkan dengan TI, staffnya kah, peralatannya kah untuk backup, komputernya kah, komunikasi, sarana komunikasi, bagian dari investasi TI. Kalau kita bisa manfaatkan itu semua, berarti TI kita bisa balik modal dengan cepat. Kita beli komputer mahal-mahal nggak apa-apa, tapi komputer itu memang bisa membantu kita untuk meningkatkan nilai data di lembaga kita, gitu. Dengan cepat kita juga bisa memanfaatkan data itu untuk memantau, untuk memonitor kemajuan perusahaan, ya nggak ada masalah juga harusnya. Jadi business intelligence ini pada dasarnya menambahkan layanan pada sistem informasi di perusahaan. Kalau itu untuk pengambilan keputusan, berarti itu jadinya sistem SIM, ya, untuk meningkatkan penggunaan informasi. BI, karena saking gampangnya tadi user friendly-nya, maka dengan cepat kalau tiap orang diberikan akses kepada sistem business intelligence, harusnya setiap pekerjanya well involved. Dengan cepat dia bisa tahu setiap saat eh, apa data yang dia butuhkan. Dan pada akhirnya itu semua tidak lain adalah efisiensi biaya operasional. Staff jadi cepat mengambil keputusan, staff jadi langsung tahu sebelum stok habis, dia sudah pesan duluan, jadi yang namanya barang, kehabisan barang itu nggak pernah terjadi gitu ya. Artinya kita bisa menghemat waktu, dan tentu nanti kita lihat kenapa BI di user friendly, karena memang dia harusnya dirancang agar mudah dimanfaatkan. Dan dengan adanya BI ini turunannya ya, kita dengan cepat bisa melihat bisnis dan mengidentifikasikan tren baru. Kenapa? Oke, nanti kita lihat. Jadi pada dasarnya ini, SIM itu ada di mana? SIM itu ada di tengah. Sistem informasinya kita ada di tengah nih. Data kita punya apa sih? Di bagian manajemen, ada manajemen pengelolaan data. Punya terpusat nggak datanya? Centralized nggak? Punya workshop nggak? Data workshop, sorry. Data, kok workshop ya? Kok workshop, bukan workshop. Eh, apa? Apa saya namanya kok tidak lupa. Warehouse. Punya data warehouse kan? Ya. Dan di bagian manajemen, kita juga mengelola bagaimana data itu kita awasi, kita simpan, kita buang. Di situ ada governance, ada tata kelola data, ya, yang isinya tidak lain adalah rules, peraturan dan prosedur. Lalu di organisasi kita juga punya standar nggak? Kalau yang namanya data keuangan harus ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang namanya data stok, minimal harus ini informasi yang tersedia. Kalau data klien, maka harus ada nomor telepon. Nggak boleh nggak ada nomor telepon. Nggak boleh kosong. Nama boleh kosong, tapi nomor telepon nggak boleh kosong, misalnya. Itu adalah sebuah standarisasi yang ada di organisasi kalian. Datanya harus bersih dan lengkap. Kalau iya itu nomor telepon, bu ya nomor teleponnya jangan sembarangan ngetiknya. Kalian pakai 01 apa? Pakai +62 enggak ngetiknya? Pakai 0 atau pakai +62. Nah, kalau memang kalian ngelayanin orang asing, orang luar negeri, ya gunakanlah
data yang lengkap, plus 6 berapa, plus 1 berapa, 6 itu Asia ya. Jadi nomor telepon ya harusnya disimpan dengan plusnya. Dihubungkan dengan teknologi, kalian punya desain basis data kalian, ya kan? Kalian menerapkan implementasi pengelolaan data dengan dukungan teknologi yang bagus. Ini adalah sistem informasi kalian. Sistem informasi ini, SIM ini tadi, dia akan mengkonsolidasi. Baik itu kalau ini data penjualan, data apa transaksi ya, maka ada pelanggan dan vendor, ya kan? Lalu juga dari masing-masing ini penjualan dan konsumennya dicatat, dikonsolidasikan, disatukan. Maka dengan cepat kita bisa tahu vendor ini mensuplai barang apa saja, vendor ini mendukung keuntungan sebesar berapa persen dengan penjualan barang-barang yang diambil dari dia, gitu. Pelanggan ini eh, beli apa aja tiap minggunya, tiap bulannya, kecatat semua di sini. Itu adalah sistem informasi kita bisa nggak sampai ke sana. Dan ini semua hasilnya adalah diharapkan bisa meningkatkan, bukan, bisa memecahkan masalah bisnis. Bagaimana kita bisa memberikan kepuasan pelanggan supaya terus tiap hari dia belanja di kita. Tidak perlu dia belanja ke tempat lain. Berarti di situ ada transaksi yang meningkat, artinya ada pendapatan yang meningkat. Lalu staff juga. Staffnya nggak ada yang bengong karena semua tahu begitu di sini ada antrian, maka dia harus jalan ke bagian tersebut untuk membantu. Sehingga di situ artinya nggak ada staff yang nganggur. Produktivitas meningkat. Solusi bisnis ini tidak lain adalah untuk menjawab tantangan bisnis. Kembali tadi, kalau cuman warung sederhana, dilayani satu orang nggak ada masalah. Tapi begitu bisnis kalian berkembang, waralaba kalian naik gitu misalnya, tadinya cuma ada 10, sekarang jadi 100, artinya kan ekspansi kalian berhasil, berkembang bisnis kalian. Di sini akan muncul tantangan-tantangan baru yang sebenarnya itu bisa kemungkinan bisa terjawab kalau kita punya sistem informasi yang lengkap yang bisa membantu solusi bisnis. Data pelanggannya tersebar karena toko kita makin banyak. Bagaimana kita bisa mempersonalisasi data-data pelanggan tersebut, kebiasaan mereka, dan seterusnya. Dan itu nanti kembali lagi. Berarti manajemen perlu nggak melakukan perubahan terhadap aturan dan prosedur? Perlu nggak organisasi meningkatkan standar datanya, standarisasi definisi data yang tadinya tiga, cuman apa, butuh nomor handphone konsumer pembeli, sekarang ditambahin. Terus ini akan terus berputar nih. Nah, selama kita punya sistem informasi yang baik, solusi bisnis ini, maka di sini adalah harusnya di sini akan muncul peran BI yang benar. Oke, masih ingat manajemen basis data? Siapa yang belum lulus? Harusnya sih sudah lulus semua kalau sampai di sini. Bagaimana basis data membantu pemecahan masalah? Bagaimana manajemen basis data membantu pemecahan masalah pengelolaan data? Ini harusnya sudah kalian pahami, ya. Jadi kalau kita bicara, saya tanyain, apa sih DBMS? Kenapa kita mesti bisa membuat DBMS yang normalisasi, yang menolak? Kenapa kita harus menormalisasi basis data kita dulu sebelum membuat pangkalan data sebenarnya? Nah, itu harusnya ada di kepala kalian. Karena balik lagi tadi ya, SIM, Business Intelligence, nggak akan bisa jalan kalau manajemen basis datanya amburadul. Data kalian nggak bisa dihubungkan satu dengan yang lain karena ID-nya berbeda. Wardiono bisa muncul 3 kali, atau bahkan kalau saya belanja seminggu sekali, dalam setahun berarti nama saya muncul 52 kali.
Apakah nama saya harus diketik sebanyak 52 kali? Nah, itu kan bagian perancangan pangkalan data ya, normalisasi. Supaya kita tidak nulis nama Wardiono berkali-kali. Masih ingat normalisasi truk dan bis, ya kan? Database truk dan bis. Nggak perlu kita tulis model yang berkali-kali, cukup satu kali aja. Kalau perlu, kita tinggal panggil tuh namanya. Dan atribut-atribut yang berhubungan dengan data tersebut. Jadi, itulah pentingnya manajemen basis data. Jangan mikir, wah sih basis data udah selesai, udah lupakan. Enggak. Begitu kalian ngomongin sistem informasi manajemen, kalian ketemu lagi basis data. Kalian ketemu lagi yang namanya manajemen basis data dalam hal konsep bisnis intelijen. Ingat problem berkas tradisional apa yang terjadi kalau kalian punya banyak data tradisional biasanya redundant, inkonsistensi. Program data dependence, data ini hanya bisa dipakai oleh aplikasi A, nggak bisa di-sharing. Berarti data di bagian keuangan hanya untuk aplikasi keuangan, nggak bisa dihubungkan dengan eh, data transaksi. Ya. Flexibility-nya kurang, security-nya juga pasti rendah. Dan gara-gara program data dependence, maka sharing dan availability-nya juga minim. Ini pelajaran manajemen basis data. Jangan lupa tuh. Nah, di mana manajemen basis data sekarang tempatnya? Ya di sini. Data warehousing, information director, ini adalah bagian dari bagaimana kalian mengelola basis data di perusahaan. Ini yang tadi data warehouse, ini gudangnya, sentral, terpusat, ya. Data operasional, data harian, data pelanggan, data produksi barang kita, dan kemudian ini catatan-catatan data historical ya. Data dari ini semua diekstrak dan dirubah menjadi data yang bisa disimpan dalam warehouse kita. Jadi ini data nggak langsung masuk ke gudang, ke tempat simpanan, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga antara data operasional, data konsumen, data produksi, dan data-data sejarah lainnya itu masih bisa saling dihubungkan. Bahkan kita juga akan perlu di data warehouse ini menyimpan data eksternal. Kenapa? Kan tadi, kalau bisnis intelijen pinter ya kan, pinternya bukan pinter untuk diri kita sendiri, pinternya jagonya bukan jago kandang, tapi kita harus mikirin juga bahwa kita punya perusahaan dan kita bersaing dengan perusahaan yang sejenis. Artinya, data-data dari luar yang ikut mempengaruhi perusahaan kita, harusnya itu juga kalian kelola. Sumber-sumber eksternal, data eksternal. Contoh, kalau kalian punya bisnis, oke, bisnisnya berhubungan dengan ekspor impor. External data sources-nya apa kira-kira? Kalian perusahaan ekspor impor. Lalu data di luar perusahaan yang harus kalian perhatikan apa? Yang akan membawa dampak untuk perusahaan. Ada yang punya ide? Kalian data ekspor impor. Data eksternalnya apa? Data dari luar yang kita butuhkan supaya kita bisa berbisnis apa? Nggak ada yang tahu. 39 anak. Nggak ada yang punya ide. Ayo dong. Karena kalau 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 kalian nggak ngomong gitu ya, nggak, saya juga nggak tahu nih kalian paham atau enggak. Eksternal data-data dari luar organisasi kita apa kira-kira yang menarik di sini? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau gitu nanti bagian dari
Ujian akhir pasti akan saya keluarin. Nah, semua data tadi sudah kita ekstrak, bukan data mentah yang kita simpan, tapi data yang sudah diekstrak, yang sudah punya ID unik, dan bisa saling dihubungkan, ada relationship di antaranya, itu kita simpan dalam data warehouse. Data warehouse itu kan gede harusnya ya, namanya juga warehouse, gudang, gudang data. Maka nggak mungkin gudang data tanpa ada catatan, direktori yang lengkap dari data-data di gudang. Ini berarti indeks, ini berarti katalog, ya kan? Metadata dari data warehouse kita. Lalu kemudian kalau ini udah lengkap, sudah ada direktorinya, maka dengan mudah orang ya melakukan data akses, mengakses dan menganalisis data yang ada di sini. Caranya paling sederhana dengan melakukan query, bikin report. Kalian sudah belajar bagaimana melakukan query di MySQL, ya, pakai GUI ataupun ngetik manual misalnya. OLAP, OLAP itu apa? OLAP apa OLAP? Data mining. Nah, nanti saya coba carikan baterai untuk data mining karena saya belum dapat pengajar untuk data mining yang bisa bersedia ngajar kalian. Oke, eh, ini tadi. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita juga punya sumber ekstra. Kita juga harus memperhatikan data-data dari luar. Data-data dari luar ya tentu profil perusahaan pesaing. Toko sebelah tuh siapa sih yang punya? Apa aja sih barang yang dijual? Harganya selisih berapa dengan kita? Itu kan semua bagian dari profil perusahaan pesaing. Toko sebelah suppliernya siapa? Kok dia bisa dapat harga lebih murah? Gimana caranya? Itu adalah sumber data eksternal. Laporan keuangan, terutama untuk yang perusahaan publik ya, yang PT, yang sudah mendaftarkan apa aja sahamnya di bursa efek misalnya. Itu orang apa manajemen bisnis pasti seneng nih kalau dapat keuangan, laporan keuangan. Oh, ternyata karena dari laporan keuangan sebenarnya kita bisa melihat kinerja sebuah lembaga. Apakah dia liquid nggak bisnisnya, artinya lancar atau macet karena nggak punya cash flow yang baik. Berita di media massa, terutama berita bisnis. Nggak hanya bisnis sebenarnya. Kalau kita ternyata punya masalah atau ternyata selama ini kita lihat lembaga kalian kerjasama dengan Israel, ayo. Terus semua sekarang di boykot produk-produk ataupun segala sesuatu yang berbau-bau Israel. Artinya kalian kan harus punya informasi tentang ini sampai sejauh mana dampak kerjasama kita dengan perusahaan yang ada di Israel itu terhadap bisnis kita. Harusnya di media massa kalian bisa memperhatikan itu. Istilahnya geopolitik, ya. Data-data BPS bisa kalian manfaatkan karena data-data BPS adalah data-data yang jadi rujukan pemerintah kan. Laporan pajak keuangan pemerintah ini kita bisa lihat apakah pemerintah ada kemungkinan menaikkan suku bunga atau tidak, bisa dari data BPS maupun laporan keuangan pemerintah. Bisa juga kalian ikut dalam asosiasi bisnis. Ya, kalau nggak mau ribet, panggil aja konsultan bisnis. Itu juga bagian dari eksternal data ya, yang bisa kita manfaatkan. Atau tontonlah itu pengamat-pengamat bisnis di YouTuber. Itu juga eksternal data yang bisa kalian manfaatkan.
Pengelolaan sumber data artinya di sini kita akan harusnya punya kebijakan informasi yang jelas ya. Bagaimana kita berbagi data, bagaimana kita menyebarkan, gimana kita melakukan standarisasi, klasifikasi, dan seterusnya. Bagaimana kita menjaga kualitas data, itu bagian dari pengelolaan sumber data. Harusnya ada audit, dan harusnya ada tahapan untuk membersihkan data. Kalau kalian bicara membersihkan data, maka sebenarnya arsip yang paling mudah. Ini semua di arsip sudah ada aturan mainnya. Di arsip sudah ada daftar retensi arsip. Mana arsip yang boleh kita musnahkan berdasarkan data retensi. Nah, itu gampang tuh. Nah, sekarang kalau di perusahaan dalam bentuk digital, bagaimana cara membersihkan data dengan cepat? Karena itu bagian dari cara kita menjaga kualitas data. Data yang udah nggak pernah dipakai, ya singkirin aja. Kalau jumlahnya sedikit sih nggak ada masalah. Tapi kalau jumlahnya makin besar, makin lama makin besar, ngabisin space. Dan kemarin, adanya sumber data memungkinkan spiral ya, muter terus. Kalau nggak ada sumber buat dibaca, ya nggak mungkin ada pengetahuan tercipta kan. Nah, karena sumber data kita diupdate terus, dijaga terus kualitasnya, maka organisasinya pun memungkinkan stafnya untuk belajar. Apa saja yang mendukung BI? Ya, semua pasti harus ada dukungan manajemen. Semua butuh anggaran, ya kan? Ada sistem database di sana. Berarti kalian harus punya infrastruktur yang keren. Berarti kalian harus punya resources, duit, ya kan? Kalau manajemen nggak mendukung, artinya bisa aja proposal kalian untuk beli barang nggak dapat kan? Juga termasuk kompetensi yang sifatnya teknis. Oke? Dan visi organisasi harusnya memang jelas. Ada unsur BI nggak di dalam visi strategis organisasi? Kalau sudah ada, maka itu akan sangat mendukung bagaimana organisasi menjalankan bisnis intelijennya. Oke, individu juara, ini artinya apa? Di tingkatan, di setiap tingkatan, kamu masih ingat nggak? Ada berapa level manajemen di organisasi SIM, pertemuan-pertemuan awal. Yang paling atas strategik, yang paling bawah, lupa. Oke, jangan dilupain lah. Ada individu di tingkat manajemen, ada individu di tingkat manajemen, mau level bawah, tengah, atau atas, ya. Yang manajemen si individu itu memahami dengan baik, bisa memimpin, ya, dan dikasih wewenang terhadap sumber daya yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, dia bisa memanajemen dengan baik, dia bisa memahami, bisa memimpin, bisa punya pengambilan keputusan yang langsung digerakkan, yang dijalankan, dieksekusi, karena dia memiliki wewenang terhadap setiap sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ini ada, maka BI bisa jalan. Tapi kalau stafnya semuanya nunggu doang, bisnis intelijen nggak akan jalan. Individu juara juga harusnya didukung oleh keahlian tim. Karena kalau satu orang doang dari 1.000 orang ya susah ya. Tapi kalau ada satu orang individu juara, dia punya kelompok 10, masing-masing kelompok isinya 50, berarti sudah ada 500 orang yang bisa dia kelola sebagai individu. Oke? Dan artinya juga sebagai tim, 500 orang itu akan punya apa? Punya kemampuan yang mirip dalam satu tim ya tentunya. Dan kemudian juga hubungan antar anggota timnya juga akan keren harusnya. Manajemen proyek,
bagaimana kita mengelola proyek itu akan sangat mendukung bisnis intelligence. Jangan lupa peran serta pengguna. Jadi siapa yang akan pakai BI ini harus dikasih apa ya? Kasih kesempatan memberikan respon feedback. Dan terakhir ada manajemen perubahan, bukan manajemen pengetahuan, tapi manajemen perubahan. Kenapa kita perlu manajemen perubahan? Nggak semua orang gampang untuk berubah. Ya, tidak banyak lembaga yang dengan sukses 100% berubah dari satu manajemen ke manajemen yang baru. Pasti ada riak gelombang di sana. Dan itu adalah bagian dari perubahan. Ini kira-kira gambaran proses business intelligence. Tadi ya, ada pengumpulan data eksternal, operasional, ya. Lalu diekstrak, ditransform, di-load, di-refresh, disegarkan, dicatat lagi, detailnya dikasih metadata tambahan jika perlu. Dan itu semua disimpan di data storage, data warehouse. Ada support metadata dari data warehouse, ya. Data warehouse itu sendiri bisa jadi ngambil datanya dari data-data yang terpisah, dikumpulin semua dijadi satu tempat. Nah, di sini ada processing, namanya OLAP server. Ngapain? Dia akan ngumpulin semua data-data yang tadi ini, dibentuk dalam sebuah pola, ya, sehingga kita akan dengan cepat mudah menganalisis data. Kalau hanya sampai di OLAP, biasanya datanya data mentah, tabel, lalu kemudian apa lagi? Tabel lah paling banyak data, ya. Atau kalau memang datanya teks, ya berarti ringkasan singkat. Nah, data-data ini harusnya masih diolah lagi menjadi data representasi. Apa itu? Ya, data laporan, data analisis, ya. Data mining itu adalah data representasi, ya. Visualisasi lah. Kalau representasi, visualisasi dari data warehouse kalian. Dan itu akan butuh tools yang berbeda. Ini big data yang kedepannya akan jadi new intelligence baru. Pola-pola dia ngapain aja sih big data? Big data itu tidak lain adalah mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya kita mungkin menganggap itu biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya harusnya enggak. Lalu kemudian eh, pola-pola ini dengan bantuan big data, data mining ya, kita bisa melakukan pengembangan produk, diferensiasi produk dengan harapan bahwa produk yang dihasilkan diferensiasi tadi atau dikembangkan tadi menjadi produk yang lebih baik bagi pengguna. Dengan demikian, pengguna juga pasti akan menggunakan produk kita. Dengan big data, new intelligence ini, kita juga bisa menentukan target pasar yang lebih spesifik. Kita nggak cuma bilang, oh ini targetnya hanya untuk ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga banyak banget. Kalau kalian mau bikin kategori, kategori ini bisa banyak banget kan ya. Ibu rumah tangga, tapi ditinggal suami. Ibu rumah tangga punya anak satu. Ibu rumah tangga eh, ditinggal cerai. Nah, ibu rumah tangga dan seterusnya. Macam-macam kan? Ibu rumah tangga tapi punya keterbatasan fisik. Targetnya apa? Kategorisasi apa? Kalian nggak bisa cuma, oh, saya mau bikin. Makanya kalau kalau ada nanya ke saya, biasanya kan saya tanya lagi lebih detail. Saya nggak akan mungkin langsung jawab karena saya perlu data yang lebih spesifik. Data yang spesifik ini akan sangat mudah ketimbang kalian mau menjawab hal yang sangat luas datanya karena tidak spesifik. Contohnya aja lah,
ngelola Indonesia sama ngelola apa kebersihan di ruang kamarmu gitu dengan mengelola kebersihan di Indonesia gampangan mana? Karena di gampangan kamar semuanya kecil urusannya bisa dilihat dengan cepat gitu ya, spesifik. Karena dengan target spesifik artinya layanannya pun akan makin spesifik. Di perpustakaan gimana? Nah ini menarik nih. Wah, sebenarnya kalau kalian baca nih buku ada di layar ya, bukan buku artikel, eh paper sorry, 2017. Bagaimana Universitas 11 Maret sudah mencoba menerapkan bisnis intelijen pada layanan perpustakaan. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, di situ bisa kelihatan. Apa sih bisnis intelijen di perpustakaan yang ditawarkan Universitas 11 Maret? Bisa kalian baca di sini sebenarnya. Jadi saran saya, coba kalian baca materi tadi, materi yang di sini, Hmm, materi di layar, di bagian materi tambahan ya. Ini ada banyak, ada 4 artikel bisa kalian baca. Memang ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Ayolah, kalian belajar. Bentar lagi ya sih mau internasionalisasi. Jadi artinya kalian juga harus belajar bahasa Inggris, mau tidak mau. Ya, itu tadi bukunya BP Trihardian S yang tadi saya tunjukin ya. Oke, itu materi teori kita. Ada pertanyaan nggak? Jadi pada prinsipnya bisnis intelijen akan memanfaatkan sistem informasi manajemen data yang ada di SIP. Kalau kita mau bicara bisnis intelijen, nggak mungkin kalian nggak bicara SIM. Nggak mungkin kalian nggak bicara data manajemen, information management. Karena basisnya bisnis intelijen sama juga dengan SIM untuk pengambilan keputusan, tapi kali ini bisnis intelijen gabungin semua data. Karena bisa untuk pengambilan keputusan, bisa untuk mengetahui saingan, ada sekedar pengen tahu apa peluang ke depan seperti apa, itu bisa dilakukan dengan bisnis intelijen. Oke, ada pertanyaan? Atau pada tidur semuanya? Nggak ada. Waisul Karni, Waisul Karni, Ya, Pak. ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup, Pak. Insya Allah. Oke, kalau gitu saya stop untuk teori. Kita masuk ke praktik. Jadi di kepala kalian udah tahu nih, paham ya konsep bisnis intelijen itu kayak apa. Nah, prakteknya gimana sih bisnis intelijen itu sebenarnya? Jadi kalau kalau kalian sebagai pengguna teknologi bisnis intelijen, maka sama di layar juga sudah saya berikan ada aplikasi open source. Kalau kalian mau install, silahkan. Tapi kalau nggak mau install, saran saya kalian coba lihat, kalian coba pelajari demo dari si teknologi bisnis intelijen ini, software bisnis intelijen ini. Kalau kalian bisa mempelajarinya, maka harusnya ini bisa memberikan pemahaman lebih baik lagi bagaimana kalian bisa atau harus membangun bisnis intelijen di lembaga. Perpustakaan boleh, di organisasi apa produksi barang silahkan, ya, tidak hanya terbatas di bisnis biasa. Saya share screen lagi.
Share screen-nya. Oke, jadi kalau kalian lihat, saya salah nih, bentar. Share screen. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, ini database, bukan database. Aplikasinya namanya Knowledge, Knowledge tulisannya ya. Ini bisa kalian pelajari. Knowledge. Nah, apa sih Knowledge? Bagaimana data itu ditampilkan secara menarik, ya, dengan cepat. Nah, kalau kita nggak bisa tampilin, berarti kita harus nonton videonya. Oke, login. Loginnya demo_user ya. Passwordnya dikasih tahu sama ini kalau kalian nyobain. Nah, saya sih dari tadi gagal nih ya untuk akses karena datanya gede. Tapi kalau kalian perhatikan, di sini ini satu aplikasi ini bisa untuk mengelola rumah sakit, bisa ngelola toko jual beli ya, store gede, bisa mengelola eh, data airport penerbangan, juga bisa mengelola data traffic lalu lintas. Oke, tidak jalan di sini store analysis. Oh enggak, ya tidak jalan di blok ya. Sebentar, right. Iya nih, internetnya nggak bagus. Saya pakai WiFi bukan pakai kabel ya soalnya. Kalau pakai kabel mungkin lebih bagus. Jadi kita lihat videonya aja deh ya. Ini untuk traffic misalnya. Kalau kalian tonton, nah, ini datanya gede banget ini. Di balik ini ada mesin warehouse tadi yang ngumpulin semua data. Sorry, ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya ya. Ya, memang nggak ada suaranya. Tapi bisa kalian lihat, untuk setiap negara, untuk setiap gambar, itu ada datanya. Kita bisa masukin catatan, ya kan? Sehingga nggak perlu nyari kemana-mana. Analisis antara toko dengan semua toko dengan toko yang di Amerika seperti apa? Antara store cost dengan store sales, biaya toko dengan hasil penjualan. Ini semua tinggal dipilih-pilih aja nih. Kalau nggak ada sistem seperti ini, atau mau bikin laporan seperti ini aja, kalian butuh 1-2 hari, wah, pasti akan ribet. Keburu kabur dulu pelanggan, ya kan? Karena kelamaan nunggunya. Nah, di sini si bisnis intelijen tidak lain adalah mengintegrasikan berbagai macam tadi data. Sehingga dengan satu dashboard, ini namanya dashboard, apa yang dilihat oleh si user, itu dia bisa tahu apa aja yang mesti saya putuskan. Tadi ya, dia enak banget tinggal nambah-nambahin
drag and drop, bikin laporan ya kan. Hmm. Ini dashboard langsung kelihatan ya. Sorry, mundurin dulu dikit. Hmm. Oke, KPI. Oke, saya stop dulu sebentar. Return of investment. Ingat data dan informasi. Kalau buat manajerial paling atas, ya jangan dikasih data mentah kan gitu ya. Kasihlah dia laporan, grafik. Wah, kalau yang punya perusahaan ngelihat seperti ini enak banget ya. Wah, ini udah bulan November, return ROI itu adalah return of investment kita ya. ROI kita baru 18% ya. Masih di bawah target ini. Ini juga gross profit margin kita bahkan cenderung rugi nih kayak ini. Bukan profit yang kita dapat. Apa nih yang mesti kita lakukan? Nah, kalau udah kayak gitu, nanti si pengambil keputusan dengan cepat bisa klik apa sih level low. Oh, di mana ini kejadiannya di bagian unit mana yang paling rendah angkanya. Bahkan trennya bisa dilihat, oh ini tahun berapa, oh ini bulan apa, jam berapa. Kalau bicara tentang eh, margin operasional, maka juga kita untung sih, tapi untungnya kecil banget, 6,8 nggak nyampe target kita. Target kita adalah berapa nih? 10 ya misalnya. Enggak lah, enggak 10. Kalau 10 kan di atas ini. 8. Berarti kita masih kurang targetnya. Nah, data sedemikian ini enak banget buat dilihat untuk pengambil keputusan. Kokpit. Kokpit itu kayak kalian ada di pesawat. Kalau kalian jadi pilot, semuanya ada kan ya data di kokpit. Nah, kira-kira kayak gitu nih. Sales by year, sales by month. Kalau kalian klik di gambar-gambar ini, dia bisa menunjukkan apa data lebih detail. Nih, saya mau lihat apa nih? Store sales doang di Zoom. Oh, untuk yang barang ini doang gimana? Nah, enak kan? Nah, inilah bisnis intelligence teknologinya. Tapi di balik ini ada apa? Kalau kalian cuma manfaatin ini, ya enak ya ngeliatnya. Tapi ini semua di balik ini adalah database, adalah information management, adalah standarisasi data. Tanpa itu, nggak mungkin kalian bisa bikin seperti ini. Kalau nggak, ntar ada banyak garis-garis yang kosong. Karena data dari bagian store, gudang, ya kan, dengan bagian penyimpanan nggak nyambung. Sorry, dengan bagian pembelian. Produknya apa aja, kalian bisa lihat itu semuanya. Knowledge, ya. Mau kalian download boleh, tapi kayaknya kita akan butuh mesin yang gede untuk ini. Karena di balik ini tadi mereka punya server yang memang khusus untuk nyimpen database. Server apa? Warehouse. Nih dengan apa? Tadi yang traffic ya, lalu lintas, kita bisa lihat aksiden baik apa, daerah mana, berapa persen yang melibatkan orang jalan, melibatkan mobil, bahkan kalian bisa nyimpen video dokumennya. Jadi di Knowledge ini kumpulin semua dalam satu tempat. Oke, kalian bisa tonton semuanya kalau mau. Kalau saran saya sih coba demonya. Kemarin bisa di lab, saya coba karena saya pakai koneksi kabel. Tapi sekarang saya hanya dapat akses WiFi, jadi
nggak keluar-keluar nih analisisnya. Ya, nggak keluar-keluar. Atau harus pakai drive mau nggak? New window, mau coba pakai drive mau atau tidak? Ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kalian bisa bisa tak-atik sendiri nih demonya. Bisa kalian lihat. eh, Moga-moga cepat. Kayaknya sih lebih cepat. Bismillah. Apakah kamu lebih cepat? Tidak. Ya, ternyata tidak. Kita butuh internet yang cukup bisa diandalkan untuk akses. Ya, berarti kalian nonton YouTube-nya aja. Penjelasannya seperti apa? Pak, kalau mau ngedownload gimana silahkan download. Ada, tapi kalian mesti daftar dulu. Register, gratis registrinya. Selama untuk belajar masih dikasih gratis. No age, coba ya, no age. No age suit. Open source. Jadi, tapi dia nawarin juga jasa hmm, dukungannya. Yang dia jual jasa support. Plus, dia juga punya, ya, kalian isi dulu. Nanti kalian register, habis register, kalian bisa unduh. Ini Community Edition, gratis. Dia pakai mesin ini, Afro GPL versi 3 ya. Nggak main-main. Karena mereka juga memberikan lisensi Enterprise Edition. Harganya berapa? Oh, 12.800 euro. Kalian dapat semua plus maintenance service. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi, kalau tadi kita lihat di videonya, atau nanti kalian lihat di videonya, si No Age ini query data, ngambilin data dari warehouse. Warehouse-nya dia, kalau kalian lihat di sini, warehouse-nya dia pakai mesin khusus yang memang untuk nyimpen data doang. Data warehouse tadi. Nggak ada data transaksi di sana, data transaksi di tempat yang lain lagi. Nah, si data warehouse inilah yang supply semua data kita yang kita butuhkan untuk business intelligence. Jadi kalau kita balikin lagi ke sini, business intelligence, maka gambarnya ini.
Ini data warehouse, ya. Mereka punya mesin sendiri, satu mesin yang didedikasikan atau satu server yang didedikasikan untuk data, dan untuk yang transaksi ada di bawahnya. Karena kalau semuanya dibebankan ke sini kan berat ya. Dan itu tetap ada data yang memang apa kita pisahkan, karena memang tidak perlu semua data juga kita simpan. Karena itu ada ekstrak, kita ada transform, ada load, ada refresh setiap saat. Nah, ini juga bisa apa? OLAP itu apa? OLAP? OLAP itu adalah online analytical processing. Jadi waktu mau nampilin query dan segala macam, datanya di sini dikelola sama server OLAP ini. Dialah yang melakukan query. Kita cuma minta, tolong eksekusi perintah nomor sekian. Oh ya, cek. Nih analisisnya, nih reportingnya, si OLAP server. Tapi OLAP server juga bisa mengakses data mart kalau dibutuhkan. Jadi nggak hanya ke data warehouse, dia juga bisa mengakses kalau dia perlu data lebih detail lagi, baru dia pergi ke data mart yang memang spesifik hanya ada di unit tersebut ya. Oke, 38 anak. Ada pertanyaan? Buat praktikum ya, coba kalian perhatikan baik-baik buku tulisan-tulisan tentang perpustakaan dan bisnis intelijen, layanan bisnis intelijennya satu. Yang kedua, tadi latihan, bukan latihan, tontonlah demo-demo dari siapa, eh, Knowledge, aplikasi Knowledge ini. Lalu silahkan Anda posting tentang dua hal ini. Satu posting, dan kemudian kalian juga harus merespon dua postingan yang di dua kali, sorry, merespon sebanyak dua kali untuk postingan yang ada di forum. Ya, jadi ini perintahnya. Perintahnya ada di sini, sorry, bukan ini. Perintahnya ada di ini dia. Nih, oke. Tolong diskusikan satu materi, lalu kalian juga posting sedikitnya, memberikan dua tanggapan terhadap topik yang diajukan di sana. Jadi totalnya harus ada 3 entry yang kalian buat di praktikum ini. Dari sini nanti saya akan nilai. Ada pertanyaan? Diskusinya gimana Pak? Boleh nggak barengan? Boleh aja. Kalau sendirian kalian belum paham, silakan berbarengan. Sekali lagi, Anda patokannya adalah ini, business intelligence. Kalau dianggap kurang, silakan tambahkan. Tapi itu harus direfleksikan di praktikum. Yang ini saya umpetin. Kalian tidak perlu bikin refleksi di sini. Karena refleksi kalian adanya di praktikum. Oke? Ada pertanyaan? Cukup?
Pak Zan, kenapa Zan? Mau nanya Zan? Saya Pak, Ya, nanya apa? tanya apa? Bingung? Atau sudah jelas semua? Hubungan antara database dengan SIM sudah paham? Dengan business intelligence sudah paham? Kalau sudah, oke. Kalau belum, nah itu adalah beberapa hal yang akan saya tanyakan nanti. Termasuk tadi, contoh data eksternal. Oh ya, minggu depan untuk supaya nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat, saya bikin quiz untuk 3 pertemuan dari mulai business intelligence, terus knowledge management, sama satu lagi decision support system (DSS). Oke ya, itu nanti saya jadiin praktikum aja biar lebih mudah. Nanti kita lihat kalau misalnya data mining bisa, kita bikinkan praktek data mining. Kalau nggak bisa, berarti eh, data mining tapi praktikumnya eh, kuis 3 materi tadi. Oke, itu aja dulu kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, bener nih, nggak ada pertanyaan, saya stop recording.